Apabila seorang wanita ingin menikah tapi belum ada jodohnya, nah siapa yang mau nih? Apa yang harus dia lakukan selain berdoa dan memantaskan diri agar lebih baik? Sedangkan fitrahnya seorang wanita adalah menunggu dan dipilih. Apakah tanpa usaha mencari jodoh, jodoh itu bisa datang sendiri? Jadi jodoh itu ikhtiar, gitu kan? Jodoh itu ikhtiar. Dibolehkan dalam Islam seorang wanita berdoa kepada Allah. Kemudian bisa juga seorang muslimah, ini bukan aib ya, menawarkan dirinya kepada orang soleh. Itu dibolehkan, bukan aib. Diambil daripada kisah seorang sahabiat yang datang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW dalam ayat Al-Quran kan. Ada seorang sahabiat datang mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya kepada anda, artinya kalau anda mau nikahin saya silahkan. Lalu Nabi SAW melihat, Nabi SAW mengatakan, saya nggak ada hajat, sekarang saya nggak butuh nikah. Maukah kau saya nikahkan dengan siapapun di antara saya orang yang saya tunjuk? Kata sahabat itu, iya silahkan. Nabi keranin di masjid, kan gitu. Siapa yang mau nikahin wanita ini? Seorang sahabat angkat tangan, saya Rasulullah. Lalu ditanya wanita ini, kamu siap? Iya. Laki-laki itu siap, baik. Kamu pulang ke rumahmu, cari apa yang kamu bisa jadikan sebagai mahar. Sahabat ini pulang, datang lagi, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa di rumah. Maksudnya di rumah saya dalam beberapa riwayatnya dikatakan cuma panci yang saya pakai masak, baju yang saya pakai pakai sehari-hari, nggak ada mahar sesuatu kelebihan harta gitu ya, nggak ada, gitu kan. Lalu Nabi mengatakan coba pulang walaupun cuma sebuah cincin dari perak. Dia balik ke rumahnya nggak ada, dia balik lagi, ya Rasulullah nggak ada. Kata Nabi, kau punya ayat Quran nggak? Surah Quran yang kamu hafal? Dia bilang iya. Jadikan mahar kamu. Lalu jadilah maharnya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Lalu dinikahkan oleh Nabi SAW. Tapi yang kita ambil jadi saksi bahasan adalah wanita ini menghibahkan dirinya. Menghibah dengan cara yang santun ya. Dalam arti kata memang dia membahasakan, kalau memang berminat untuk menikah, saya bersedia gitu kan. Itu memang biasa gitu. Kalau di kalangan para sahabat itu biasa gitu kan. Sebagaimana juga laki-laki kadang-kadang sahabat Nabi itu kalau ada di antara, kalau pulang peperangan ini biasanya kan ada yang mati syahid. Nah istri-istri mereka itu diperebutkan oleh para sahabat karena mulianya suaminya gitu kan. Artinya suami pertamanya luar biasa gitu kan. Orang mati syahid di medan perang gitu kan. Kalau hari kiamat nanti tentu nanti istri itu akan ikut dengan suami yang tersaleh. Riwayatnya mengatakan suami terakhirnya gitu kan. Tetapi suaminya yang meninggal tadi walaupun istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain di dunia gitu kan, tetap bisa memberikan syafaat kan, karena 70 orang keluarga yang dikasih syafaat, mungkin dia bisa tunjuk istrinya, Allah alam, kita nggak tahu, maka bisa saja orang ini ikut juga. Kebanyakan begitu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu meninggal dunia itu istrinya dinikahi oleh beberapa sahabat. Ada sahabat yang ingin menikahi, sampai ditanya, kenapa anda nikahi istrinya Umar bin Khattab? Sudah tua sekali perempuan itu. Umar bin Khattab meninggal umur 63 tahun, kalau salah istrinya itu 60 tahun. Dinikahi oleh seorang sahabat, saya lupa namanya siapa, tapi dinikahi. Ditanya, kenapa anda nikahi? Dia bilang, karena saya ingin tahu rahasia sholat malamnya Umar dari dia. Jadi ingin tahu rahasia suami awalnya gitu kan. Jadi para sahabat tuh kalau lewat di depan rumah janda, mereka zaman dulu caranya ya, Allahu alam kalau zaman sekarang antum jalankan berarti dari pengajian saya nih. Jadi mereka lewat depan rumah mengatakan, wahai ummu fulan, ya anaknya siapa misalnya, anaknya si A namanya, wahai ummu A misalnya gitu kan. Kalau selesai masa iddamu beritahukan kepada kami. Bahasanya biasa begitu dulu. Artinya saya akan siap melamar kamu, gitu kan bahasanya. Jadi Allah alam itu termasuk jalan yang dibolehkan. Ya juga di sini masjid kan sudah ada pendaftaran tuh. Mana panitianya tuh? Yang mau daftar boleh silakan gitu. Laki-laki mendapatkan keutamaan pahala 27 derajat berjamaah dan 25 derajat sholat di masjid. Apakah perempuan bisa mendapatkannya sedangkan sholat perempuan lebih utama di rumah? Dan perempuan tersebut belum menikah. Nah, ini banyak yang belum menikah ini. Ya. Jadi laki-laki yang belum menikah juga, yang bujang-bujang silahkan. Yang sudah nikah juga boleh. Baik, jadi di sini perlu saya luruskan ya. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri 25 kali lipat. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian di masjid berjamaah lebih afdal ya 25 kali lipat dibandingkan rumahnya dan pasarnya. Jadi ini pahalanya 25 kali lipat. Kalau hadis tentang 27 derajat lain lagi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. Ini 27 derajat bukan 27 kali lipat yang saya pahamin, dan ini juga diterangkan oleh sebagian ulama gitu kan. 27 derajat ini diambil daripada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata,
27 derajat ini adalah jarak antara derajat ke derajat di atasnya, itu di surga nanti adalah jaraknya 500 tahun. Berarti beda dengan hitungan yang kali lipat tadi, gitu kan. Ini dulu saya luruskan. Kalau masalah perempuan mendapatkan fadilah tetap lebih afdal di rumah. Apakah sama dengan pahala laki-laki? Allahu alam. Tapi ada hadis Nabi yang pernah saya jelaskan riwayat Al-Hakim. Kata Nabi SAW dalam hadis, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalian laki-laki sholat berjamaah di masjid, kalian mengantar jenazah, kalian mencari nafkah buat kami, dan kalian berjihad di jalan Allah. Sementara kami perempuan mencuci baju kalian, memasak buat kalian, mengurus anak kalian, dan ya menjadi tempat syahwat kalian." Gitu kan? Jadi sahabat ini bertanya nih, laki-laki sama perempuan beda gitu kan? Apakah pahala kami sama pahala kalian sama? Lalu Nabi SAW menghadap kepada sahabat laki-laki berkata, ada enggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Artinya kalau laki-laki sama perempuan faham tugas masing-masing dan pahalanya Allah tidak akan zalimi, akan diberikan maksimal, maka akan aman dunia ini gitu kan. Yang jadi masalahnya perempuan mau jadi laki-laki, laki-laki mau jadi perempuan, bentrok-bentrokan di tempat kerja, macet-macetan di bus sama-sama tindih-tindihan, ini jadi masalah. Karena mau keluar dari fitrah sebenarnya, kecuali darurat gitu kan. Jadi seperti itu. Maka apa kata Nabi SAW? Pulanglah dan sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui kalau pahala kalian sama. Maka para ulama mengatakan, mungkin kalaupun wanita tidak mendapatkan 27 derajat karena berjamaah di masjid ya, laki-laki, kalau dia tidak dapat teman berjamaahnya di rumah. Karena kalau dia dapat teman berjamaahnya, misal suaminya jadi imam kembali, atau dia punya anak laki-laki atau anak perempuan atau pembantunya diajak sholat sama-sama, atau saudarinya atau tantenya atau orang tuanya diajak berjamaah sama dia sholat, maka dapat 27 derajat dan dapat juga 25 kali lipat karena berjamaah kan. Cuman memang yang tidak ada di sini pahala-pahala seperti melangkah ke masjid kan itu, tapi berjamaahnya kan dapat intinya, karena berjamaah. Allahu a'lam. Mohon penjelasan tentang mahram seorang wanita dan sejauh mana wanita boleh safar tanpa mahram. Jazakallah khair. Mohon info jadwal kajian Ustadz, bisa saya dapat di mana saja. Jadi kalau mahram itu semua yang tidak boleh dinikahi, ya kalau dari kerabat, saudara. Jadi gini, jalur ke atas, ayah, kakek, ya kan? Ayahnya kakek ke atas, itu mahram namanya. Kan itu. Ibu ke atas, nenek, kakek dari ibu, pokoknya semua kakek, nenek ini semua jalur dari ayah ibu kita ke atas semuanya mahram. Jalur ke bawah, anak, cucu, kan keponakan, semua itu mahram, anaknya saudara kita. Ke samping, saudara, saudari, kan itu. Ke samping kita ya, jalur kita itu semua mahram. Samping juga orang tua, ayah ibu kita, paman, tante, semua mahram. Itu nggak ada masalah. Jadi ini semua termasuk kategori mahram. Selain mereka bukan mahram, seperti misalnya anak paman, sepupu, itu sudah bukan mahram, boleh menikah. Sepupunya ayah, sepupunya ibu, itu sudah bukan mahram. Termasuk suami tante, bukan mahram. Ya, istri paman itu juga bukan mahram, itu juga bukan mahram, gitu kan? Jadi ini jelas, ini bukan mahram. Kalau masalah safar tanpa mahram, ini khilaf diantara ulama. Tapi yang jelas hadisnya menjelaskan sehari semalam. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan sebenarnya ini ya. Saya ringkaskan, kalau seandainya seseorang wanita itu safar, ya, kalau patokannya, pendapat pertama mengatakan tidak boleh safar, patokannya adalah Madinah, perjalanan Madinah. Ya, sebagaimana kemarin saya pastikan sama Dr. Sulaiman Rohaili pada saat beliau datang ke Jakarta dan saya terjemahkan di Masjid Al-Fatah, saya sempat pastikan lagi, Syekh, menurut antum ini bagaimana sebenarnya konsep memahami masalah mahram? Terlalu banyak orang yang bertanya di Indonesia. Maka beliau jelaskan, kasusnya adalah pendapat pertama menjelaskan patokannya sehari semalam adalah perjalanan dari Madinah pada zaman Nabi SAW, gitu kan? Jadi seperti Madinah ke Mekah di zaman Nabi itu 416 kilo, itu 3 hari 3 malam perjalanan Madinah Mekah. Berarti kalau kita bilang sehari semalam dibagi 3 itu perjalanan Mekah Madinah,
Patokannya berarti dari 400 kilo itu kan 130 kilo sekian. Berarti sudah termasuk kategori sehari semalam. Nah ini berarti mutlak, nggak boleh. Kan gitu, kasusnya pokoknya sudah lebih dari 100 kilo lebih, berarti sudah harus ada mahramnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Sehari semalam ini diambil makna sebenarnya, sehari semalamnya. Terlepas daripada fasilitas yang dipakai. Kasus misal, Jakarta Surabaya di zaman sekarang, bukan kayak dulu. Jakarta Surabaya kan tuh 600 kilo lebih kalau nggak salah ya. Kalau lurus aja jalannya itu 600 kiloan gitu kan. Kalau lewat darat, cuma kan memang kita masih banyak melewatin kota-kota kalau lewat darat intinya. Itu berarti sudah lebih dari jarak Madinah Mekah gitu kan. Tetapi patokannya adalah bukan jarak Madinah Mekah, tapi patokannya lafadz hadis Nabi yang berkata memang sehari semalam. Berarti selama perjalanannya kurang dari sehari semalam, ya, dia mau pakai kendaraan apapun tetap dihitung tidak apa-apa tanpa mahram. Kan itu. Jadi patokannya Jakarta Surabaya nggak ada masalah. Karena seorang wanita muslimah sekarang kalau safar dari Jakarta ke Surabaya ini, dia berangkat jam 9 pagi pesawat, tiba sana jam 10. Mungkin dia lihat ibunya lagi sakit atau ayahnya atau siapa, kemudian sore dia pulang lagi ke Jakarta. Tidak ada sesuatu yang berbahaya buat dia. Salah satu juga yang menyebabkan wanita butuh mahram itu karena keamanan. Karena keamanan, Allahu alam. Jadi bisa kembali kepada dua pendapat ini, ya, tinggal Anda pilih. Dalam perkara kezaliman mengambil harta orang lain secara paksa, apakah dalam hal ini termasuk mengambil harta orang kafir? Semisal yang paling umum dilakukan adalah mendownload aplikasi bajakan, mendownload e-book, buku-buku agama dan lain-lain. Apakah ini termasuk kezaliman? Jawabannya iya. Orang kafir pun tidak boleh dizalimi, orang kafir pun tidak boleh ditipu, orang kafir pun tidak boleh dibohongin, tidak bisa. Kalau seorang muslim melakukan itu dan dia tidak sempat bertaubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum dia sesuai dengan kadar yang diambil dari orang itu. Walaupun orang kafir tidak bermanfaat buat dia hari kiamat, dia tetap masuk neraka. Tapi orang muslim yang buat kezaliman kepada orang kafir tetap akan dihukum oleh Allah sesuai dengan kadar dosanya itu. Misal dia mencuri 100 juta, ya sudah Allah hukum 100 juta itu. Seperti dia sedang melakukan pelanggaran kepada Allah, karena orang kafir itu tidak bermanfaat bagi dia kalaupun dia kasih pahala gitu kan. Seperti itu memahaminya. Jadi tetap tidak boleh saudaraku. Apa yang haram bagi seorang muslim diharamkan juga bagi non muslim. Cuma orang muslim lebih dimuliakan. Kayak ada orang muslim butuh bantuan sama satu orang kafir butuh bantuan, antum dahulukan orang muslim gitu kan. Tapi bolehkah bantu orang kafir? Boleh, sangat boleh. Saya pernah jelaskan kan hadis Bukhari, Nabi SAW pernah bersedekah beberapa belas ekor kambing kepada orang musyrik dari belakang gunung Uhud gitu kan. Tidak ada masalah. Pernah Nabi SAW bahkan di Mekah banyak orang-orang yang pada saat pembebasan kota Mekah yang belum mengucapkan syahadat waktu itu ya, tapi mereka baru mau menyatakan masuk Islam. Oleh Nabi SAW dikasih, kembalikan harta-harta mereka. Menandakan boleh bersedekah dengan orang kafir dan tidak boleh teman-teman sekalian. Ini masalah bajakan ini tinggalkan. Dan antum begini, kalau tidak bisa, belum bisa ya sudah, jangan paksain. Jalan sesuai dengan yang bisa saja. Untuk apa antum mencari pendapatan halal ke depannya tapi dari sesuatu yang haram awalnya? Sama begini, pastikan rumah tangga yang dimulai dengan zina pasti sering ribut. Pasti ribut. Kacau tuh, karena pembersihan dosanya. Sama tadi, antum mulai usaha, mulai buka, tapi dengan bajakan-bajakan. Itu ada konsekuensi pembersihan. Jangan heran nanti kalau ada pegawai yang menipu, jangan heran nanti kalau pegawai keluar masuk, jangan heran nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Harus ada konsekuensinya. Lalu untuk apa teman-teman? Untuk apa? Belum bisa ya sabar, ada duit baru beli, gitu kan? Atau buat proposal tawarkan kepada investor-investor, banyak jalan. Berdoa kepada Allah lagi sujud, gitu kan? Minta kepada Allah, meeting sama Allah tuh malam hari. Sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya pengen, saya ingin, saya begini, mudahkan, bisa. Langsung bertemu dengan Allah SWT, setiap malam Allah datang. Kenapa nggak lakukan, gitu kan? Jadi tinggalkan teman-teman sekalian, sesuatu yang antum tidak suka buat diri antum, jangan lakukan pada orang lain. Coba kalau antum di posisi orang itu lalu dibajak, mau nggak? Kita nggak mau kan? Lalu untuk apa antum lakukan? Lebih baik jangan teman-teman sekalian. Dan jangan paksakan. Kebanyakan teman-teman seperti ini karena memaksakan di atas kapasitasnya dia. Orang kebanyakan terlilit utang, KPR mobil misalnya, karena dia memaksakan di atas kapasitasnya, belum mampu. Tapi dia paksain, akhirnya susah. Akhirnya kena riba, gitu kan? Kalau sudah kena riba, cari ustadz untuk menyelamatkan diri, gitu kan?
Ustadz gimana saya sudah terlanjur gitu. Padahal dari awal, kalau ustadznya jeli ditanya tuh, emang dari awal waktu cicil mobil itu sudah tahu kalau nggak bisa bayar. Kalau dia bilang nggak bisa tuh bahaya dosanya kan. Sudah tahu sebenarnya. Jangan paksakan diri. Naik angkot nggak apa-apa, gitu kan. Naik busway, apalah gitu kan. Lakukan dulu sesuatu. Atau mungkin belum bisa mobil, motor dulu. Belum bisa motor, sepeda, gitu kan. Apa sajalah, yang penting halal. Teman-teman sekalian, kita tidak tahu kita bisa hidup hari ini atau tidak. Ada jaminan untuk bisa pulang ke rumah malam ini? Tidak ada jaminan. Lalu untuk apa pakai yang haram ini? Untuk apa? Hanya untuk dikatakan, oh hebat punya mobil ya, hebat punya rumah ya. Untuk apa? Tidak ada manfaatnya teman-teman sekalian. Tidak ada manfaatnya. Untuk apa paksakan diri di atas kapasitas kita? Jangan teman-teman sekalian. Terlalu berat konsekuensinya hari kiamat. Kadang iri melihat orang yang dilebihkan harta oleh Allah. Saya tahu bahwa sifat saya jelek. Tolong nasihati saya Ustaz, agar tidak kufur nikmat dan berburuk sangka kepada Allah. Lihatlah selalu orang yang di bawah kita. Kalau misal, ada orang, kita lagi diberikan oleh Allah motor ini misalnya tahun 2012 lah misal, motor itu. Jangan lihat orang motornya yang lebih mewah. Lihat orang yang lebih susah, teman-teman sekalian. Lihat orang yang lebih susah. Saya kemarin di Makassar, subhanallah, masuk ke satu tempat orang cacat. Tidak tahu kenapa kami tiba-tiba pas lagi mau ceramah, itu kan mampir di tempat itu untuk sholat asar. Habis asar janjian untuk ceramah. Pas masuk di sana, sholat duhur maaf. Sholat duhur baru kemudian saya ceramah habis duhur. Pas masuk di situ ternyata itu lembaga pemerintah resmi untuk mengurus orang-orang cacat. Kami masuk di masjidnya, dari imamnya sampai makmumnya semuanya cacat. Subhanallah. Kayak Allah lagi peringatkan gitu. Kita turun, panitianya datang dengan mobil mewah, dijemput mobil mewah, lalu turun subhanallah, sholat di situ. Begitu masuk di saf, saya sudah mulai lihat kiri kanan, subhanallah imamnya cacat. Tubuhnya pendek, kemudian dia ada masalah di fisiknya. Orang di sebelah semua sholat ini orang cacat. Ada yang satu datang, subhanallah masuk masjid sampai menggiling-gulingkan badannya untuk sholat gitu kan. Saya balik kiri kanan lalu saya mengatakan subhanallah. Coba lihat ikhwani, bagaimana Allah sampaikan kita di masjid ini untuk memberikan peringatan kepada kita. Lihat ada orang yang susah, tapi mereka tetap semangat, hidup, mereka bekerja. Lihat nih, kalau kita mau lihat selalu orang-orang yang lebih hebat fisik daripada kita, lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya, kita tidak akan pernah bersyukur. Lihat orang-orang yang begitu. Coba antum lewat, alhamdulillah di Indonesia cukup banyak. Kita bisa lihat orang yang tiap hari pungut gelas-gelas air mineral, bajunya kotor gitu kan. Ada banyak, tangannya kotor, hidupnya susah. Sampai ada yang jalan setengah mati gitu. Saya hampir setiap hari, tidak pernah tidak teman-teman sekalian. Setiap saya keluar dari rumah saya di Condet, menuju ke Kemang, menuju kemana-mana kalau lagi pengajian, pasti saya dapat. Tidak pernah kurang dari 3-4 orang miskin itu sudah pasti. Pasti orang susah. Kemudian saya sempat mampir, lihat mereka, tanya kabarnya bagaimana. Jadi biar saya tahu ini motor aja saya pakai sudah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Ada orang kesian, jalan kaki, sendalnya putus, tua. Antum masih pakai sendal baru, sendal bagus. Gitu. Selalu lihat orang yang di bawah. Itu nasihat yang paling luar biasa. Kata Nabi SAW, kalau kalian diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah kalian. Karena kalian lihat orang yang di bawah kalian, karena kalian akan selalu bersyukur. Dan ulama mengatakan kalau mau ditambahkan, dilengkapkan hadis ini, bukan ditambahi hadisnya, tapi dilengkapkan dengan cara memahami kalau diberikan cobaan, lihat orang yang lebih berat. Misal kita lagi flu, lihat ada orang yang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu, demam dan rematik. Kita flu, demam, rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang yang meninggal dunia. Ada orang yang lebih berat dari cobaan kita. Maka kita akan terus bisa menjalani kehidupan. Sudah sunnatullah. Subhanallah, orang susah lebih banyak daripada orang mampu, orang kaya tuh. Lebih banyak orang susah daripada orang kaya. Saya kemarin subhanallah mau ke Balikpapan, baru kemarin. Dari Sudirman saya naik motor ke pengajian, kemudian saya minta tolong salah seorang ikhwan untuk jemput motor saya, lalu saya naik taksi. Waktu naik taksi ada bapak supir taksi ini orang yang sudah tua. Mungkin ya kalau saya lihat umurnya sudah mendekati 70 tahun. Rambutnya putih semua, duduk ngobrol sama saya. Dari bahasanya beliau, saya tangkapnya kayaknya memang orangnya, dia bilang sudah takdir saya nih, Pak, saya selalu jadi supir dari dulu gitu. Dia tidak menyelesaikan sekolah gitu. Tapi alhamdulillah saya hidup. Alhamdulillah Pak. Saya dengar ceritanya teman-teman sekalian, kalau saya dari awal sampai ke bandara dengar ceritanya, subhanallah uang 1.000 rupiah itu bernilai sekali buat dia, gitu kan? Luar biasa itu. Sampai dia bilang saya store ini Pak susah, store taksi ini 320.000 per hari, susah dia bilang. Saya kumpulin susah. Tapi alhamdulillah anak-anak saya sekolah di pesantren 3 orang, alhamdulillah begini, alhamdulillah begini. Saya bilang Pak, dia sudah ngomongin sama Pak, Bapak tinggal sabar meninggal, Bapak masuk surga nih. Ini sekarang cobaan Allah yang sedang datang Pak.
Itu adalah sesuatu nikmat yang besar kepada Bapak. Karena dengan cara seperti ini Bapak dalam ketaatan Allah. Mungkin kalau Bapak diberikan lebih daripada ini, mungkin Bapak lebih susah. Nanti akhirnya susah, lupa dengan Allah. Sekarang Bapak masih mau mampir sholat, Bapak masih mau mengingat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Ya. Maka itu sebuah nikmat, syukurilah. Saya melihat subhanallah, Allah kayak perlihatkan lagi saya. Nih lihat nih, ingat Khalid, ini ada orang yang lebih susah. Saya bersyukur terus sepanjang jalan. Alhamdulillah Allah masih kasih saya bisa jalan, bisa normal, saya masih bisa punya pendapatan, masih bisa biaya keluarga, istri, anak saya. Alhamdulillah, dan berusaha dari rezeki halal. Jadi coba lihat orang yang lebih susah teman-teman. Banyak sekali gitu kan. Kita kalau masuk di gang-gang di Indonesia ini, saya berapa kali masuk di kampung Melayu, di beberapa gang, jalan waktu itu ada mau azan, saya antar istri saya ke Hermina di rumah sakit waktu itu. Kemudian saya masuk cari mana masjidnya di sini. Oh di belakang lewat gang-gang masuk gang. Rumah-rumah orang berdempet-dempetan semua. Ada orang yang buat bapak-bapak lagi buat gorengan, jual gorengan di depan rumahnya. Saya lihat mungkin ya modalnya mungkin 70.000, 100.000 gitu kan modalnya. Kemudian dia jual di tangga-tangganya datang beli, bayar 1.000, untung 100 rupiah, 200 rupiah. Seperti itulah. Dan hidup, orang-orang hidup. Azan mereka ke masjid sholat dengan bahagia, pulang ke rumah pakai sendal jepit, masya Allah enak hidupnya tuh, gitu kan? Dan ingat teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, bukan saya larang antum menjadi orang kaya, kalau Allah bukakan alhamdulillah, apalagi kalau bisa diikuti dengan ilmu. Tapi kata Nabi SAW, mayoritas penghuni surga adalah orang-orang miskin, memang orang susah. Jadi kalau antum lagi dicoba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nikmatin cobaan itu, karena itu sebenarnya sesuatu yang terbaik buat kita. Dan ada beberapa poin-poin yang sudah saya sampaikan, tentunya bisa dihubungkan dengan apa yang saya sampaikan sekarang ini. Apa hukumnya apabila kita menjual barang yang tidak syar'i? Misal jual celana jeans ketat untuk wanita, atau jual kemeja lengan pendek untuk wanita, yang mana mereka memakainya untuk di luar, bukan untuk di dalam. Ini sebenarnya kalau mau, dia tidak langsung dikatakan haram ya. Kalau misal ada akhwat kita pakai jilbab besar gitu kan, dia jual busana muslim, tapi dia juga jual baju tidur, misal. Baju tidur, celana pendek, celana jeans ketat. Tujuannya agar muslimat yang masuk belanja di situ bisa pakai nanti di rumahnya dengan suaminya. Gitu. Dia tahu itu pasarnya akan ke situ, yang belanja orang-orang ini. Maka itu aman. Tapi kalau dia jual di umum pasar dan dia tahu akan dipakai oleh orang umumnya di jalan, apalagi dia tahu yang pakai ini nanti adalah orang jelas-jelas datang pakaiannya sudah kelihatan dan dia akan beli, ini bahaya sekali. Kalau Allahu a'lam, yang saya tahu ini haram, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Dan alihkanlah ke busana muslim. Kenapa enggak jual busana muslim dan muslimah? Kenapa enggak lakukan itu teman-teman? Banyak orang yang saya lihat transisi dia pindah dari, memang dia dasarnya desainer, kemudian dia alihkan dari baju yang konvensional, mungkin lari ke baju-baju syar'i. Tapi Masya Allah, maju pesat, luar biasa gitu. Ada banyak terjadi seperti itu. Saya dan istri bekerja dan pendapatan istri lebih besar dari saya. Tapi dalam penggunaan istri saya tidak bisa mengatur pengeluarannya atau boros. Pertanyaannya, apakah saya boleh mengambil alih untuk mengatur kebutuhan sehari-hari dan penghasilan istri saya? Penghasilan istri saya minta untuk mengaturnya. Kalau hasilnya dia, hasil keringat dia tergantung dia mau atau tidak. Tidak ada hak antum di situ. Warisannya, hasil bisnisnya, hasil gaji kerjanya, nggak ada hak antum 1 rupiah pun. Walaupun dia lebih besar, antum tetap wajib yang menafkahi rumah. Tidak boleh tidak. Kecuali dalam satu keadaan si istri tanazul. Tanazul itu kayak udah deh nggak apa-apa, nggak usah kasih nafkah, atau kita saling bagi deh nafkahnya. Misal itu baru boleh. Masalah kasus kita mau mengambil alih untuk mengatur karena istri tidak tahu, kita mau buatin pembukuannya lebih ngerti masalah manajemennya, nggak ada masalah. Asal dia mau ya berhubungan dengan uang dia. Kalau nafkah setiap bulan itu hak antum. Seorang laki-laki dia tahu kebutuhan rumahnya 5 juta. Dia tahu istrinya nggak bisa kelola, maka dia yang ambil alih, boleh. Malah itu boleh, karena itu memang hak dia. Jadi dia yang aturin, kamu mau butuh beli apa bilang sama saya. Mau beli susu, mau beli ini, mau beli itu, mau beli sabun. Oke kita temanin. Ini loh laporannya seperti ini ya, ini pengeluaran kamu, tadi kamu belanja 500.000, 700.000, kita atur gak ada masalah. Karena itu nafkah dari kita, tapi uang dia nggak ada hak kita di situ teman-teman sekalian. Nggak boleh, jangan sentuh. Itu hak dia, mutlak ya. Apakah saya dosa karena ketika meminta penghasilan istri untuk saya atur, apakah itu termasuk mencuri? Kalau istri ridho saya atur, apakah saya berdosa? Sudah saya jelaskan semua ya.
Jadi insya Allah kalau dengan izinnya nggak ada masalah, karena itu uang dia mutlak. Apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai. Dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da isya, khusus Ramadan lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari, yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah, isya, langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk 1 Ramadan, sahabat tersebar berita, semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh, setelah sholat ba'diyah isya, maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh Nabi SAW keluar lalu mengimami sholat. Habis itu beliau ceramah, beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar, karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib, kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya, jadi sama saja kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya. 2 syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan, karena betul-betul iman dan yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23, tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini, bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah, cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak, sholat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail mathna. Sholat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 20 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Maksudnya selesai ini sampai witir, imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain, setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini, walaupun boleh. Kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Karena ini sunnah ya, cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan. Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan. Boleh nggak saya sholat tarawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat tarawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat. Berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh.
Karena sholat Nabi SAW matna artinya 2 rakaat tanpa batas dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama, jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Apakah ketika kita wudhu di kamar mandi yang ada toiletnya, pintu kamar mandi harus dibuka? Karena ada yang mengatakan harus dibuka pintu kamar mandi jika wudhu di kamar mandi. Kemudian ucapan bismillah ketika wudhu di kamar mandi yang ada toilet, apakah tetap dilafadzkan atau tutup? Ini siapa yang bilang ini? Ya. Ini orang terlalu berlebihan ya, menurut saya Allah alam. Bagaimana caranya orang kalau wudhu di kamar mandi harus buka pintu? Jadi kalau seandainya dia belum pakai baju, harus buka pintu? Enggak harus gitu kan. Enggak ada hubungannya sama sekali. Dan sudah pernah saya titik beratkan, bolehnya seseorang muslim berwudhu sementara dia tidak pakai pakaian. Di kamar mandi boleh, yang tidak boleh di kloset berzikir kepada Allah, tempat WC-nya ya. Jadi kalau ada kamar mandi digabungkan antara WC, a'azzakumullah, semoga itu artinya semoga Allah muliakan Anda ya. Selalu orang-orang dianjurkan oleh para ulama kalau kita menyebutkan tempat-tempat kotor seperti WC kita mengatakan a'azzakumullah. Semoga Allah memuliakan yang mendengarkan cerita itu ya. Semoga Allah memuliakan Anda. Makanya saya ucapkan kalimat itu. Jadi kalau ada WC azakumullah digabung dengan wastafel, digabung dengan bataf tempat mandi, ada showernya, maka di WC-nya saja yang tidak boleh menyebutkan nama Allah. Tapi kalau di wastafel mau wudhu boleh baca bismillah. Di shower mau wudhu baca bismillah, ya kan gitu. Tiba-tiba kita dengar salam, kita boleh mengatakan waalaikumsalam, tidak ada masalah. Dan ini pernah saya tanyakan sendiri kepada salah satu ulama kita sekarang yang masih hidup, semoga Allah menjaga beliau, Syekh Saleh Suhaimi. Itu kan beliau pernah datang ke Jakarta dan saya yang kebetulan sambut beliau, dan di hotel pada saat beliau menikah dengan salah satu murid saya dari Buton ya, dari Sulawesi sana. Kemudian waktu baru menikah sebelum dibawa ke Saudi, dibawa ke Madinah. Sekarang mungkin ini cerita sudah 9 tahun, 10 tahun yang lalu ya, pada saat awal beliau menikah dengan salah satu akhwat kita itu dan dibawa ke Madinah. Pas saya masuk ke ruangan beliau di kamar di Jakarta sini, sempat ukhti ini ya, yang memang kebetulan itu salah satu murid saya, dia berkata dari belakang hijab, Ustaz tolong sampaikan ke Syekh, karena dia belum paham bahasa Arab, sampaikan ke Syekh, saya lihat Syekh ini kalau masuk di kamar mandi, beliau mengatakan bismillah pada saat wudhu di wastafel. Bolehkah itu hukumnya secara syar'i? Saya terjemahkan, Syekh istri Anda bertanya begini, kata Syekhnya itu boleh saja, karena memang larangan berzikir adalah di WC, bukan di kamar mandi. Kamar mandi umumnya dibolehkan, termasuk bolehnya antum membaca doa a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is setelah lewati pintu kamar mandi, enggak ada masalah. Gitu kan? Tidak ada masalah itu. Yang penting jangan di tempat yang dilarang tadi. Apa hukumnya jika laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim? Karena banyak yang bilang boleh. Kalau ahli kitab boleh. Ahli kitab ya, wanita ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Boleh, tapi yang ahli kitab artinya yang faham tentang kitab mereka. Kalau kita sekarang mungkin biarawati itu ya, itu mungkin boleh. Tapi jangan sembarangan orang Nasraniyah kemudian kita katakan saya boleh nikah dengan ahli kitab lalu ditarik. Nggak bisa, karena tujuannya pun untuk didakwahin. Tapi itu pun hukum bolehnya, ya bahasa boleh. Tapi afdaliyah tetap memilih mukminah, ya, tetap memilih mukminah. Dan ini bisa dibaca dalam surah Al-Maidah ayat 5. Apakah sah wudu bila tangan dibalut handiplas karena luka? Tapi sebelum dibalut handiplas memiliki handiplas, maksudnya apa nih? Memiliki wudu. Ya. Baik, kalau memang dia luka dan memang harus dibalut, nggak ada masalah, nggak usah dikenakin air. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Di mana ada beberapa orang sahabat pergi berjihad, Sariyah ya, pasukan kecil. Kemudian ada satu sahabat sempat batok kepalanya dihantam oleh musuh, sehingga terbelah, gitu kan? Luka besar gitu, terbelah. Maka sahabat ini dipegang oleh sahabat yang lain, masih hidup, subhanallah. Dengan hikmah Allah, pada saat mau tiba di Madinah, mereka istirahat karena sudah malam. Sahabat yang sedang luka kepalanya ini mimpi junub. Waktu dia bangun tengah malam, dia tanya sahabat-sahabat yang lain, ada enggak jalan lain yang pernah kalian dengar dari Nabi SAW? Saya sedang junub nih, kepala saya ini luka, terbelah. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus mandi? Kalau saya mandi air masuk, bisa membunuh saya nih. Sahabat-sahabat yang ada di situ mengatakan, kami nggak pernah tahu ada cara lain. Yang kami tahu, kamu harus mandi, gitu kan? Karena semua sepakat begitu. Beberapa orang waktu itu
Maka sahabat ini ambil air nyiram, masuk air di otaknya mati. Terdengarlah berita itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW marah dengan sahabat-sahabat yang memberikan fatwa itu, mengatakan, "Qataluhu qatalahumullah." Kenapa kalian membunuhnya? Kalian bisa dibunuh juga oleh Allah, gitu kan? Semestinya kalian cukup mengatakan kepadanya membasuh anggota tubuh yang boleh kena air, gitu kan? Artinya kalau memang luka dan harus tidak kena air, ya sudah di sekitarnya saja, gitu kan? Udah selesai, begitu aja. Nggak perlu harus dikenain di tempat lukanya. Ya itu seperti itulah gambarannya. Ana pernah meminjam uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang tersebut Ana pernah meminjamkan uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang itu belum membayar utang. Apakah ini termasuk pembersihan dosa di dunia sebelum yang tadi Ustadz sampaikan? Tentu saja. Semua cobaan yang datang kepada kita sebagai orang muslim di dunia itu akan jadi pembersihan dosa, semuanya. Termasuk uang antum yang tidak dibayar oleh orang lain. Yang sudah saya bahasakan khusus utang, siapa yang berutang, mengutangkan orang lain, kemudian tidak dibayar, sampai jatuh tempo, dia seperti bersedekah setiap harinya, setengah dari harta itu. Kalau sudah sampai jatuh tempo dan dia belum bayar, double pahalanya. Gitu kan? Double, jadi seakan-akan kita sedekahkan setiap hari double itu. Maka mungkin kalau orang tidak utang dengan kita, maka kita tidak akan sedekah sebanyak itu, tidak dapat pahalanya. Bersangka baiklah dengan Allah. Mohon penjelasan Ustaz mengenai kedudukan hadis di bawah ini. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dalam bab zikir setelah sholat dari Ibn Abbas, beliau berkata, sesungguhnya mengeraskan suara zikir ketika orang-orang usai melaksanakan sholat wajib merupakan kebiasaan dilakukan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah SAW. Ibn Abbas menambahkan, aku mengetahui mereka selesai sholat dengan itu apabila aku mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini hadis sahih memang, gitu kan? Dan boleh seseorang habis sholat mengeraskan suara ya. Tapi ada riwayatnya yang menjelaskan pengerasan suara di sini adalah Nabi SAW membaca, para sahabat membaca, dan suara mereka terdengar. Itu yang ada. Tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan kepada kita kalau itu Nabi SAW melakukan secara berjamaah. Nabi SAW yang baca ayat kursi semua sahabat ikut, bukan begitu yang dimaksud. Karena riwayat yang kedua, ada riwayat yang lain menjelaskan selain riwayat Ibnu Abbas ini, kalau Nabi SAW membaca dan sahabat membaca. Misal di sini baca ayat kursi, di sana baca Al-Ikhlas, sana baca Subhanallah 33, bebas, tidak terikat dengan satu panduan. Itu yang ada, Allahu a'lam. Tentu sekali lagi ini bukan menyalahkan ya. Kalau ada teman-teman di sini, saya akan selalu mengingatkan dalam pengajian sekarang, karena ini sudah banyak orang yang mau menyebarin fitnah ke sana sini. Kalau antum berpegang pada dalil, berzikir berjamaah setelah sholat, lalu rame-rame sama-sama punya dalil, silahkan kerjakan. Kita semua sedang belanja di supermarket, tanggung jawab sendiri, kan gitu. Kalau antum anggap itu benar, silahkan jalankan, jangan dianggap menyalahkan. Saya berbicara sebatas apa yang saya ketahui, dan ini niatnya hanya kehati-hatian, kehati-hatian supaya jangan sampai keliru. Ana diajak kerjasama untuk jadi agen grosir sepatu KW, imitasi merek-merek, ya, tidak usah disebut mereknya. Apa hukumnya Ustaz? Apakah masuk dalam kategori mencuri? Kalau perusahaannya tidak mau, memang tidak izinkan, antum mencuri, nggak boleh. Ada beberapa pabrik teman-teman sekalian, perusahaan memang dia buat dua, atau dia buat beberapa kualitas. Dia buat kualitas nomor 1, kualitas nomor 2, nomor 3, dan dia beda-bedain harganya. Lalu antum kerjasama sama pabriknya langsung, memang pemiliknya, tapi antum mampunya modalnya yang C misalnya, yang kualitas C. Baik, modalnya mungkin 100 juta, ini deh saya bisa, mungkin yang ini 500 juta, mungkin 1 miliar, yang A-nya. Maka kita ambil yang C saja, tapi perusahaan itu bukan orang yang merekayasa ya. Tapi kalau misalnya antum bekerja sama orang yang memang mencuri hak ciptanya orang, haknya orang, itu nggak boleh. Sama tuh mencuri namanya, nggak boleh, jangan masuk di situ akhi. Berbahaya, itu akan masuk dalam hal-hal yang haram. Ana masih bingung antara 4 imam, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, mana yang harus ana ikuti? Soalnya ana pernah dengar saya ikut imam, bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin, karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Sekarang di muka bumi ini, yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri gitu. Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa Hanafiyah.
Teman-teman di Timur Tengah Hanabila, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara Syafi'iyah, gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. 4 mazhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis satu kitab. Saya punya kitab itu satu, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih 4 mazhab. Sekaligus satu kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, dan Imam Malik bilang begini, dalilnya. Jadi jelas, kita bisa tahu tuh, gitu kan? Sekarang sudah mudah. Nah, cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini karena mereka punya dalil, tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya, gitu kan? Jadi misal dalam hukum A misalnya, kita temukan Syafi'iyah yang lebih kuat dalilnya, kita terima mazhab Syafi'i, kita pakai karena dalilnya lebih kuat, gitu kan? Tanpa menyalahkan mazhab. Tapi di sisi lain misalnya ada mazhab Hanabilah lebih kuat dalilnya, kita ikutin dalam masalah itu. Jadi permasalah. Tapi kita berputar di 4 mazhab ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu alam. Anak balita yang sudah meninggal, di manakah ruhnya sekarang berada? Di alam barzah atau di langit ke-6 bersama Nabi Ibrahim alaihissalam? Jazakallah khair. Yang saya tahu di langit ke-7, bukan ke-6, langit ke-7. Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Dan ini sesuai dengan riwayat memang, sesuai dengan riwayat yang disebutkan di dalam hadis Bukhari masuk kasus Isra Mi'raj, bahwasanya Nabi SAW melihat Ibrahim alaihissalam dan di sekitarnya banyak anak-anak kecil. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu? Siapa orang itu? Kata Ibrahim, Jibril alaihissalam, itu adalah Ibrahim, ayahmu Ibrahim. Lalu kemudian kata Nabi SAW, siapa anak-anak kecil yang di sekitarnya? Kata Jibril alaihissalam, itu adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Jadi memang ruhnya begitu. Sama, itu bukan mustahil ya, sama dengan ruhnya orang mati syahid. Ruhnya berada di pelatuk burung yang berterbangan di sekitar istana surga, gitu kan? Memang sudah begitu. Jadi karena mereka tidak melalui lagi alam barzah. Alam barzah ini dilalui bagi orang-orang yang memang ada hisabnya. Memang ada hisabnya. Sama kita tahu juga para nabi-nabi. Ruhnya nabi-nabi kan di langit, gitu kan? Sebagaimana Isra Mi'raj juga menjelaskan masalah itu. Allahu a'lam. Apakah istri mengambil uang yang ada di dompet suami tanpa izin atau sebaliknya termasuk mencuri? Jelas ya. Kenapa harus mengambil dari dompetnya? Ini mana kejiwaan yang mulia ini? Nggak boleh mencuri. Kenapa harus ambil? Kalau pasangannya saya dicuri, bagaimana orang lain tuh? Nggak boleh ini. Bilang baik-baik kalau ada kebutuhan kan. Memang ada hadis yang perlu digarisbawahi. Ini saya jelaskan dalam masalah manajemen rumah tangga Islami. Ada hadis Bukhari menjelaskan tentang kasus Hindun radhiyallahu anha bersama suaminya Abu Sufyan radhiyallahu anhu waktu mereka sudah masuk Islam ya. Dulunya mereka kan memang musuh Islam, tapi setelah masuk Islam ternyata Hindun menceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini pelit sekali. Sampai nggak pernah mau tahu saya makan dari mana. Pulang cuma tahu harus ada makanan, tidak mau tahu dari mana makanan itu. Maka boleh nggak saya ambil duitnya untuk kebutuhan anak istri saya? Karena orang ini betul dia tidak kasih nafkah, nggak ada makanan di rumah, nggak ada, dan dia cuma mau tahu pulang ada makanan. Kalau nggak dia marah-marah. Gitu. Apa yang saya harus lakukan? Boleh saya ambil duitnya? Kata Nabi SAW, boleh kamu ambil sebatas kebutuhanmu dan jangan lebih. Lebih itu haram di sisi Allah. Jadi misal memang suami memang betul-betul kalau ada suami begini, insya Allah di sini tidak ada ya. Tapi kalau ada yang begini betul-betul dia cuma mau tahu pulang makanan harus ada, tidak pernah kasih duit istrinya, ini luar biasa nih. Ini manusia dari hutan mana nih? Ya. Tapi yang jelas seperti itulah. Ya, kalaupun terjadi maka istrinya boleh mengambil. Sebatas kalau tidak beli makanan maka dia tidak bisa makan, bisa mati, gitu kan? Tapi di sini anjuran para ulama. Kalau ada suami yang seperti ini, untuk istrinya tidak bertahan. Kalau sudah diingatkan, tetap nggak mau, dan kebanyakan orang seperti ini memang bukan orang bertakwa kepada Allah. Biasanya karena dia pemabuk, memang dia malas, memang orangnya jauh dari agama lah. Kalau orang tahu agama, dia tahu itu kewajiban. Jadi seperti itu ya hukumnya. Bagaimana hukum koruptor? Apakah juga potong tangan? Kalau koruptor itu sudah kerusakan, dia soalnya mengambil hak pemerintah, uang orang banyak. Ini sudah masuk dalam merampok tadi. Hukumnya sudah bukan lagi dipotong tangan, tapi hukumnya dikisos, ya. Dipenggal kepalanya maksud saya. Apakah agama Nabi Muhammad SAW? Apa agama Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu? Apakah Nabi Muhammad SAW sholat sebelum menerima wahyu? Karena saya lihat di Al-Quran dari Nabi Ibrahim AS agama sudah Islam dan sudah ada perintah sholat. Nabi Muhammad SAW menjalankan syariat Nabi Ibrahim AS. Karena di Mekah itu
yang diterapkan syariat Nabi Ibrahim. Termasuk sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab yang meninggal dalam keadaan kafir itu menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma bedanya mereka syirik, mereka musyrik, mereka haji iya, tapi sambil sembah berhala, syirik, gitu kan? Itu yang Nabi SAW luruskan. Sementara Nabi SAW berpegang pada kemurnian ajaran Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak sembah berhala. Tapi Nabi SAW menjalankan apa yang ada dalam syariat Ibrahim alaihissalam karena dulu ada di situ. Termasuk Abu Bakar sendiri juga begitu, tidak pernah sembah berhala. Ada beberapa orang Quraisy memang tidak pernah mengenal berhala, mereka tidak pernah sembah. Mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Ibrahim alaihissalam. Apa hukumnya bagi orang memang tidak tahu agama Islam seperti orang primitif? Apakah dia masuk neraka? Tentu ini akan diuji oleh Allah SWT pada hari kiamat. Akan diuji oleh Allah SWT pada hari kiamat. Caranya ada sebuah hadis. Kalau teman-teman ikutin ceramah saya di YouTube tentang surga dan neraka, di bahasan akhir-akhir bab tentang neraka itu ada penjelasan. Ada penjelasan di situ. Penjelasannya adalah Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan orang-orang seperti ini dan diuji oleh Allah pada hari kiamat. Disuruh loncat ke neraka. Suruh loncat ke neraka. Nanti siapapun yang patuh sama Allah dilempar ke dalam api neraka. Kata Nabi SAW, demi Allah dia tidak akan rasakan panasnya neraka. Karena cuma ujian. Patuh enggak? Kalau pada saat itu orang sudah tahu ini Tuhan Allah misalnya, kemudian disuruh perintah dia tidak mau jalankan, berarti sudah jelas walaupun di dunia dia akan kufur gitu kan. Nah orang yang patuh loncatkan dirinya ke neraka, maka dia tidak akan dibakar oleh api neraka tersebut, kata Nabi SAW. Dan dia berarti masuk dalam surga, berarti dia masih fitrahnya. Tapi orang-orang yang membangkang pada saat itu berarti kalaupun di dunia dia dikembalikan tetap dia akan membangkang, maka ini akan masuk ke neraka. Bagaimana hukumnya melakukan pengeboman bunuh diri langsung di jantung pertahanan musuh sehingga memberikan dampak kemenangan yang besar seperti Mujahid yang menyerang markas Syiah di Syria? Allahu a'lam. Sampai sekarang nggak ada fatwa ulama membolehkan. Jihad, begitu saja. Masuk bawa bom, lempar sana sini, kena percikan mati syahid. Tapi kalau bunuh diri nggak pernah saya temukan dalilnya, dan tidak pernah saya temukan ada ulama-ulama yang mu'tabar yang bisa dipegangi pendapatnya mengatakan boleh bunuh diri. Nggak boleh di kancah peperangan, bagaimanapun sifatnya. Ya, insya Allah Allah akan berikan kemenangan dengan caranya. Melihat serangan rezim Bashar Assad ke Aleppo yang semakin gencar beberapa hari belakangan, bukankah sebaiknya kaum muslimin mulai membaca kunut nazilah dalam waktu lima waktu sholat? Bolehkah membaca kunut nazilah dalam bahasa Indonesia? Atau adakah lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kalau saya iya, semestinya sudah baca kunut nazilah sekarang, semestinya. Semua masjid, seluruh muslimin sudah harus mendoakan, karena Bashar ini sudah makin menggila-gila, gitu kan. Semoga Allah binasakan, ini sudah nggak masuk di akal perbuatannya. Dan Bashar ini memang salah satu sekte Syiah yang paling ekstrim. Ya, paling ekstrim, ini sudah sampai pada kekufuran. Dia menyatakan bahwasanya Ali adalah Tuhan. Ini luar biasa, ini sudah sangat ngawur gitu. Dan memang dia sudah melampaui batas, sudah membantai terlalu banyak orang. Semestinya pemimpin muslim sekarang nggak boleh diam, semestinya. Ya, semoga Allah kasih hidayah lah ya. Pemimpin muslim ini seharusnya berkoalisi, menyerang, udah nggak boleh tinggal diam. Saya nggak tahu apa alasannya gitu. Ya, semoga Allah gerakkan hati mereka ya. Saking kita ini tidak punya kekuatan, kalau punya kekuatan ke pemerintahan sudah lama tuh, habisin saja gitu kan. Diserang, dan harus yakin dengan Allah SWT daripada tiap hari korban jatuh. Memang sudah harus, dan kita harus kedakan kunut nazilah. Tapi apakah boleh bahasa Indonesia? Ini belum ada saya temukan pendapat ulama membolehkan. Kunut nazilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah membaca seperti kunut biasa, kunut witir, tapi diikutin dengan banyak memohon kepada Allah penghancuran terhadap orang yang menyiksa atau mengganggu kaum muslimin. Nabi SAW pernah kerjakan selama sebulan itu. Dan terus dalam doa beliau membaca untuk kehancuran suku-suku Arab itu yang sedang membunuh, yang sudah membunuh 70 para penghafal Al-Quran. Ustaz, dosakah kita menjawab salam seseorang ketika berada di jalan yang sementara kita tidak mengetahui dia seorang muslim atau bukan? Kalau kita tidak tahu, jawab. Misalnya kita tahu ini muslim atau bukan, dia bilang assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita tahu dia non muslim, kita jawab waalaikum saja. Waalaikum, sebagaimana hadis yang sahih yang sudah sering saya jelaskan ya, di mana Aisyah waktu melewat, orang-orang Yahudi lewat mengatakan assalamualaikum, kematian untuk kalian. Waktu lewat depan Nabi SAW, Nabi mengatakan waalaikum. Aisyah marah, semoga laknat dan kematian buat kalian, kepada orang Yahudi itu. Kata Nabi SAW, pelan-pelan wahai Aisyah, gak usah emosional. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidak anda dengar apa yang mereka bilang? Mereka bilang assalamualaikum. Assam
bukan assalam. Assalam kan keselamatan, assam kematian. Kata Nabi SAW, kau tidak dengar apa yang sudah saya jawab? Saya sudah bilang wa'alaikum dan untuk kalian. Artinya kan gitu, wa'alaikum dan untuk kalian. Doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Selesai. Jadi kalau orang non muslim pasti tetap kita jawab wa'alaikum, jangan diam, gitu kan, tetap jawab wa'alaikum. Tapi kalau dia orang muslim atau kita tidak tahu dia muslim atau tidak, tetap kita jawab lengkap. Ingat, assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Jangan hilangkan pahala nih. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab memang begitu, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang baru waalaikumsalam, syaitan udah bisikin, udah jangan usah panjang-panjang. Enggak, tetap sambung. Ini sudah sering ditanya, apakah kedua orang tua meninggal, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir? Kan sudah kita jelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah, di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis, seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya, gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar, untuknya aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka, dua-duanya. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian ada orang cuma egonya, lalu mengatakan, ah masa sih, ah nggak mungkin dan seterusnya. Gimana nggak mungkin? Hukum Allah kok itu, penyampaian Nabi SAW sendiri. Kalau kita menghormati Nabi SAW, kita harus menerima statement beliau. Kalau mau sedih, Nabi SAW lebih sedih mestinya, gitu kan? Tapi kita lebih mencintai Nabi SAW dari segalanya. Ini statement beliau. Dan kita kalau orang tuanya dalam keadaan Islam, tentu kita lebih junjung tinggi, kan gitu. Dan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh istrinya sama Nabi Lut juga istrinya, gitu kan. Jelas meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur ego kita saja. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu. Bukan saya, sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan gitu kan, rokok haram, haram, nggak boleh merokok, jangan merokok sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak, coba. Apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis, pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu, mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu ini merokok, membaca atau nggak baca gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan, nggak boleh, haram gitu kan. Bagaimana hukumnya imam perokok kalau sholat? Kalau ada imam lain, pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh. Asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan? Loh iya, memang dia merokok di luar sholat. Dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya, semua syaratnya, sahkan sholatnya, gitu kan? Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik. Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri, lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Ikutkan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat anda. Jadi ini
Jangan sampai ada difahamin bahwasanya oh kalau begitu Ustadz ini menganggap doa tidak perlu. Bukan tidak perlu. Menempatkan pada tempatnya, gitu kan? Ini yang mesti difahamin. Bahkan para ulama sunni kita yang sudah faham tentang masalah ini, mereka di mana saja berdoa. Ya, lagi di mobil, lagi kebetulan ada orang tabrakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kena cobaan ini kepada saya. Atau ada orang meninggal, ya Allah ampunilah. Atau ada orang belum tutup aurat, ya Allah berikanlah hidayah dia dan orang yang seperti dia. Itu kan berdoa terus namanya, gitu kan? Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Kalau darurat punya hajat, baik lakukanlah doa itu setelah sholat sunnah, lebih aman. Gitu kan? Jadi tidak diikat dengan habis sholat wajib, karena sholat wajib ini sholat yang diwajibkan. Artinya zikir pun setelahnya itu dikhususkan oleh Nabi SAW. Saya pegawai di salah satu bank konvensional. Setelah saya tahu jika bekerja di bank itu riba, saya berniat untuk berhenti. Tapi saya masih ragu karena sempat konsultasi ke beberapa teman bahwa dilihat dari manfaat bank itu lebih banyak daripada mudaratnya. Karena hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia menggunakan jasa bank. Baik, kira-kira kalau antum meninggal dunia, antum akan bilang sama Allah apa nih? Ya. Oh ini karena banyak manfaatnya buat orang. Lalu Allah cuma jawab satu, tapi saya haramkan. Kira-kira kita mau jawab apa? Urusannya mau manfaat bagi orang banyak atau tidak, intinya haram. Orang buka tempat perzinahan teman-teman, ingat ya, riba, zina, durhaka sama orang tua, dosa besar semua ini. Berarti levelnya sama. Untuk lebih memahami, bagaimana kalau ada orang bilang saya buka jasa perzinahan untuk memberikan manfaat kepada orang, supaya orang yang mau melampiaskan syahwatnya bisa masuk di situ, manfaat buat orang, tapi haram, tanggung jawab hari kiamat, nggak bisa. Sama halnya dengan ini teman-teman sekalian. Jangan pernah takut untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Dan kalau teman-teman seperti ini sudah sering saya jawab. Kalau antum sedang ada perasaan takut mau meninggalkan karena ini haram, datang ke seorang ustadz, saya mau tinggalkan nih, tapi saya nggak tahu nih, saya nggak tahu harus bagaimana nanti nama baik saya sudah terlanjur punya kerjaan, teman-teman saya, keluarga saya, kemudian saya juga sudah punya pendapatan dan seterusnya lah, fasilitas kendaraan dan macam-macam. Kalau saya tinggalkan, maka martabat saya, nama saya, makanan saya semuanya terganggu nih. Dan itu, seperti itulah. Lalu bagaimana hukumnya? Tetap jawaban agama haram. Dan kalau anda mau lebih pasti, lebih aman, tinggalkan. Karena kalau tetap bertahan pada sesuatu yang haram, konsekuensi pembersihannya lebih lama. Sementara kalau dosa yang kita kerjakan saja, tidak kita tahu masih ada pembersihan, yang kita tahu sedikit juga pembersihannya ada. Apalagi kalau yang sudah besar, bertahun-tahun antum bertahan. Kemarin saya subhanallah waktu di Pontianak, pas lagi makan, tidak sengaja seorang notaris saudara kita yang mengundang di Pontianak itu kemudian makan siang di rumah makan Padang. Dia undanglah teman-temannya dia. Di antaranya kepala cabang bank konvensional di situ. Duduk depan saya. Lalu kemudian setelah makan diperkenalkan, oh ini kepala bank semua banyak. Ada syariah, ada yang konvensional. Mata saya nyorot ke yang konvensional nih. Saya tanya, Pak, tidak pengen berhenti ya Pak? Saya tanya gitu. Oh pengen sih Ustaz. Ini ditunjuk temannya notaris, saya nggak usah sebutin namanya. Ini Bapak ini tahu betul saya ingin berhenti. Terus kenapa nggak berhenti Pak? Iya, lagi mengatur strategi. Gitu. Baik. Kalau dalam mengatur strategi ini Bapak mati bagaimana? Ini di meja makan nih. Saya ngomong gitu. Kalau Bapak mati sementara atur strategi, bagaimana tanggung jawabnya hari kiamat? Dia diam. Coba Bapak pikirin coba. Ingat Pak, prestasi dunia ini hanya akan kita tinggalkan di dunia. Di akhirat, apa yang Bapak lakukan dari kebaikan akan diterima. Pikirkan baik-baik ini. 1 dirham riba, dalam hadis dikatakan lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat lain lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Bapak sudah tahu belum itu? Iya Ustaz. Baik, apa yang Bapak kira-kira mau lakukan sekarang? Nah, saya tanya gitu. Saya mau tinggalkan, tapi kira-kira kiat-kiatnya Ustaz. Baik. Langkah pertama, kiat pertama Bapak keluar, saya bilang. Keluar dulu. Kenapa keluar? Dia kan diam. Saya tanya, Bapak pasti tanya saya, kenapa keluar? Saya bilang iya. Bapak sekarang lagi injak lumpur, penuh lumpur nih semuanya. Lalu bilang, Ustadz bersihin dong. Saya bawa air nih, selang. Kalau saya siram, sementara Bapak di lumpur, tambah becek.
Saya sampaikan hukum, bapak masih tetap mau kerja di situ, tambah beban tuh. Pulang tambah terfikirkan, tambah ini. Jadi serba susah. Jadi caranya keluar dulu dari lumpur. Keluar di jalan, saya siram tuh. Bersih, keringin bisa lari. Gitu kan. Jadi harus keluar, nggak bisa enggak. Bapak harus keluar dulu gitu kan. Baru bisa jalan gitu. Dia bilang sebenarnya gini Pak, saya bilang minimal Bapak pindah ke syariah. Saya bilang gitu. Iya sebenarnya mau Pak, dan Bapak perlu tahu, dia bilang Pak Ustadz, waktu bank syariah dibuka, begitu mau buka cabang di sini dia bilang, gitu kan, semua ini yang konven ini mau pindah ke syariah semua. Sampai sekarang dikasih peraturan udah nggak bisa lagi. Jadi ini yang membuat masih tertahan. Baik, kiat pertama dari saya keluar. Kiat kedua, Bapak mulai memikirkan dari uang yang ada untuk buka usaha. Usaha-usaha. Yang ketiga, menjelaskan pada istri, pada anak supaya mereka tidak kaget tentang masalah haram. Ajak mereka supaya satu rumah semua kerjasama untuk itu. Yang keempat, bertawakal kepada Allah. Sudah. Kalau enggak nanti kalau mati bagaimana tanggung jawabnya? Allahu alam. Jadi seperti itulah kurang lebih nasihat saya kepada penanya tadi seperti saya sampaikan ke sana. Hukum kerja di perusahaan rokok. Siapa yang jawab nih? Haram. Semua pemerintah, semua dokter, semua ulama mengharamkan rokok. Bagaimana caranya kita mau bilang halal nih? Nggak bisa. Mau hidup dari mana? Hidup di bumi Allah. Hidup, keluar, bekerja, ada, asal mau. Masalahnya kita tidak mau. Ya. Ini penyakitnya harus dihilangkan teman-teman sekalian. Haram, nggak boleh. Dari sisi mana halalnya coba? Nggak ada, haram, mutlak. Kalau halal, anggaplah ada satu dokter saja yang atau pemerintah yang tulis merokoklah karena Anda akan sehat. Silakan merokok, kerja di perusahaannya. Semua bilang bahaya, impoten lah, inilah, itulah, macam-macam. Gitu kan. Kasih foto yang sudah rusak, terbakar ini, saya nggak tahu. Masih juga mau. Saya nggak tahu, mungkin saya perlu beliin kacamata kali ini. Supaya lihat jelas gitu kan. Maaf, jangan tersinggung temanku. Jadi kalau apa yang saya sampaikan tentang hukum syariah, hukum agamanya. Dan ini pasti kebaikan Anda. Saya sudah bilang kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada anda malam ini berita, berarti Allah masih sayang kepada anda. Wallahi masih disayang. Karena kalau tidak tahu malam ini, sampai kapan kira-kira mau tahu? Bagaimana kalau 10 tahun lagi baru tahu dan 10 tahun semuanya makan yang haram? Kan lebih berat hukumannya. Maka lebih baik malam ini dan jangan bekerja di situ. Kerja di tempat yang lain, keluar, banyak pekerjaan. Semut di lubangnya Allah kasih rezeki. Bagaimana dengan ya manusia?